Assalamualaikum lur, kerja mati. Apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk alam akhirat? Di sebuah gedung yang terbakar ada petugas damkar yang hendak menolong seorang anak kecil. Setelah terjatuh, petugas itu nampak bahagia karena telah berhasil menyelamatkan anak tersebut. Namun pada saat dia menyapanya, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Petugas itu bernama Kim Ja-hong. Tanpa disadari, aksi penyelamatannya membuat Kim meninggal dunia. Setelah Kim meninggal, ada sepasang pria dan wanita yang sudah menunggunya. Diketahui Kim adalah roh jiwa yang mulia, dan kedua orang ini adalah wali dari alam akhirat. 장렬하게 운명하신 거. 김자홍 씨. 이야. 저희는 저승에서 피고이자 망자이신 김자홍 씨에게 Tugas dari wali ini adalah untuk menjadi pembela bagi orang yang telah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, manusia akan melalui 7 sidang neraka selama 49 hari. Jika mereka berhasil melewatinya, maka orang yang meninggal dapat bereinkarnasi. Kemudian mereka pun memperkenalkan dirinya. Wali yang perempuan bernama Dukchun dan yang pria bernama Hewon. Sedangkan wali terakhir bertugas untuk menjaga rumah keluarga korban. Kim yang masih tidak percaya bahwa dirinya telah meninggal dunia sempat meminta waktu untuk bertemu kembali dengan ibunya. Namun apalah daya, ketika kita sudah meninggal tidak ada waktu untuk kembali. 덕준 인사 올리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 난 재판 몰라요. 경호 담당 일찍 자사해요, 엄매. 어머니를 두고는 못 갑니다. Di tempat lain, wali yang bertugas untuk menjaga rumah duka sedang asik makan dong, blok. Wali ini bernama Gangrim. Di alam akhirat terdapat pemimpin dari semua 7 siksaan neraka. Dia bernama Yomra. Saat ini Kim didampingi oleh ketiga wali yang siap untuk membantunya melewati 7 siksaan neraka. Ketika Dukchun memasukkan kartu Kim, ternyata memang benar bahwa Kim adalah roh jiwa mulia. 아닙니다. 중성. 염라. 저번에 염라는 확률이 가장 높다는 정의로운 망자 귀이기. 정의로운 망자 맞네요. Setelah memasuki gerbang akhirat, Hewon terkejut dikarenakan neraka pertama mereka adalah neraka pembunuhan. Padahal status Kim adalah roh jiwa mulia. Kemudian Dukchun menjelaskan terdapat 7 neraka yang harus mereka lalui. Ada neraka pengkhianatan, kekerasan, kemalasan, pembunuhan, ketidakadilan, penipuan, dan neraka keluarga. 왜 처음부터 살인 지옥이야? 어? 중령님을 얼음처럼 차가운 마음을 벌하기 위해 타인의 믿음을 저버렸던 망자들을 Gangrim menjelaskan bahwa urutan memasuki neraka dinilai dari dosa ringan hingga yang terberat. Kim yang masih bingung karena dirinya tidak pernah membunuh pun kembali diberi penjelasan oleh Gangrim. Mungkin saja ada tindakan tidak sengaja Kim yang telah mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kemudian Dukchun yang memiliki kemampuan untuk memindai dosa, dia segera memejamkan matanya. Ternyata dulu Kim sempat meninggalkan temannya yang masih terjebak di gedung kebakaran. Kemudian di saat Kim akan menolong orang yang hendak keluar dari siksaan, tiba-tiba Raja Neraka marah kepadanya. Kemudian proses sidang pun dimulai. Di sana terdapat 2 jaksa yang siap untuk menuntut hukuman bagi setiap manusia. Jaksa penuntut memperlihatkan jejak digital dari kehidupan Kim. Di saat itu, Kim dengan sengaja meninggalkan temannya yang masih terjebak. Bisa dikatakan ini adalah pembunuhan secara tidak langsung. Karena hal tersebut, Kim akan dijatuhi hukuman selama 5 tahun. 발생한 간접 살인에 해당된다고 볼 수 있음. 시 피해자는 구조됐더라면 충분히 살게 된 사건입니다. Disinilah fungsi dari ketiga wali. Mereka harus membela dan memberikan alasan kenapa Kim bisa melakukan kejahatan yang telah disebutkan. Kemudian Gangrim meminta Kim untuk mengingat kejadian pada saat itu.
Ternyata saat Kim terjebak, ada korban lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Teman Kim segera menyuruhnya untuk menolong korban itu terlebih dahulu. Di saat Kim hendak kembali, tiba-tiba gedung runtuh mengakibatkan teman Kim meninggal dunia. 동료 소방관의 마지막 말을 기억하십니까? 가. 다 무너져. 야, 빨리 가. Meskipun Kim telah meninggalkan temannya, Kim berhasil menyelamatkan 8 orang yang terjebak. Melalui cermin karma, kita bisa melihat kejadian Kim saat menyelamatkan korban yang berhasil selamat. Setelah mendengar penjelasan para wali, Raja Neraka Pembunuhan mempersilahkan Kim untuk pergi dari tempat ini. 무게는 어떻게 다른지 답변해 주시기 바랍니다. 피고는 자신과 일면식도 없는 8명의 목숨을 희생적인 죽음으로 여러 살인혐의 모두를 일촉시킨다. Neraka Kemalasan adalah tempat kedua Kim untuk mempertanggungjawabkan waktu semasa hidupnya. Dengan kemampuan Dukchun bisa melihat semua kehidupan Kim. Ternyata Kim selalu bekerja sepanjang waktunya. Bisa dikatakan bahwa Kim adalah orang pekerja keras dan tidak pernah bermalas-malasan. Kim yang tidak berminat untuk berinkarnasi kemudian bertanya kepada ketiga wali apa keuntungan mereka membantunya. Dengan polosnya, Dukchun menjelaskan bahwa mereka telah melakukan kesepakatan dengan Raja Yomra. Apabila mereka berhasil membantu reinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, maka mereka juga akan berinkarnasi kembali. Dan Kim adalah orang ke-48 yang akan mereka bantu. 사람 눈빛을 보고 쫓아오는 거라니까. Di perjalanan mereka diserang oleh ikan berkepala manusia. Namun dengan mudahnya para wali berhasil mengalahkannya. Kemudian Gangrim berpesan kepada Kim, ketika nanti di persidangan Kim tidak boleh membantah ucapan dari Dewi Kemalasan. Setibanya di neraka Kemalasan, kita bisa melihat siksaan bagi manusia yang malas. Mereka disuruh berlari sepanjang waktu agar terhindar dari gulungan batu raksasa. Melalui cermin karma, Dewi Kemalasan dapat melihat semua kehidupan Kim yang begitu keras. Hal ini membuat hati sang Dewi tersentuh. 그의 열정적인 삶엔 Namun pada saat Dewi bertanya mengapa Kim melakukan semuanya, Kim malah menjawab semua yang dilakukan karena uang semata. Mendengar hal tersebut membuat sang Dewi murka dan akan memberikan siksaan kepada Kim. Di saat perahu hendak jatuh, Gangrim dan Hewon segera menahannya. Kemudian Gangrim menjelaskan bahwa kehidupan Kim sangatlah miskin. Dia sangat membutuhkan uang untuk mengobati ibunya serta biaya sekolah adiknya. Kim bahkan harus bekerja sepanjang hari tanpa memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Semua itu dilakukan Kim hanya demi kelangsungan hidup ibu dan adiknya. Kim hanya bisa beristirahat ketika dia sudah meninggal dunia. 잘못된 신과 헤어진 사망한 다음 날부터입니다. 일마다 목욕탕 바닥을 닦게 했고 김자홍의 연차를 소진시켜 야채 배달을 하게 했습니다. 그 잔혹하고 파렴치한 그 신은 Mendengar alasan itu membuat sang Dewi meneteskan air matanya. Akhirnya Kim berhasil selamat dari siksaan neraka Kemalasan. Setelah melewati neraka Kemalasan, mereka berjalan memasuki hutan pisau menuju neraka kebohongan. Di perjalanan, Gangrim sempat marah kepada Kim dikarenakan Gangrim sudah melarang Kim untuk tidak menjawab pertanyaan dari Dewi Kemalasan. Namun untungnya mereka masih berhasil melewatinya. 제가 분명히 말대꾸하지 말라고 부탁드렸었는데 이날이 온몸을 구석구석 뚫은 극심한 고통을 괜한 호기심으로 잘만 만지셨다간. Kemudian Hewon melepaskan ikatan pisau yang melilit tubuh Kim sambil menyuruhnya untuk tidak lagi melawan dan mengikuti semua perintah dari para wali. Hewon menjelaskan bila Kim berhasil melewati semua neraka dan tentunya bereinkarnasi, maka Kim dapat bertemu kembali dengan ibunya melalui kunjungan mimpi. Mendengar penjelasan itu membuat Kim bersemangat untuk melewati semua siksaan neraka. 늘 간밤에 아버지가 다녀왔네 어쩌네 하는 거. 다시 환생할 수 있는 망자에게는 이승에 보고 싶은 사람 지금 뭐라고 했어요? 그래 장웅아 내가 네 애미다. Tiba-tiba Kim memimpin perjalanan untuk segera pergi menuju tempat neraka selanjutnya. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh hantu neraka. Tak hanya itu, waktu mereka menjadi semakin cepat berlalu.
Hal ini dikarenakan ada saudara Kim yang telah meninggal dunia namun masih memiliki dendam kepada orang lain. Mendengar hal tersebut membuat Kim menjadi sedih dikarenakan dia hanya memiliki seorang ibu dan adik saja. 원한을 가진 귀신이 돼서 원기. 그 원기가 이승에 지켜가지고 누가 남아있어? 어? Kemudian Dukchun menutup mata Kim agar para hantu tidak kembali menyerang mereka. Dalam situasi ini, kemungkinan Kim tidak berhasil melewati semua siksaan neraka. Kemudian Gangrim selaku ketua para wali berinisiatif untuk mengecek apa yang telah terjadi di alam dunia. Lalu dia menyerahkan semua keputusan kepada Dukchun dan Haewon. Di alam dunia, Gangrim mulai mencari informasi mengenai keluarga Kim. Dengan kemampuannya, dia dapat melihat seluruh kejadian di masa lalu. Setelah waktu berlalu, Gangrim melihat ibu dan adiknya Kim mengambil barang-barang milik Kim. Sepertinya adik Kim tidak terlalu suka dengan kakaknya. Hal ini terlihat ketika ibunya mengambil pot bunga milik Kim. 그거 왜 가져가? 죽은 거야. 버려. Di saat Gangrim menyentuh pot bunga, dia mengeluarkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi. Lalu tiba-tiba 네가 죽은 곳이 어디냐? ternyata arwah yang masih memiliki dendam adalah adiknya Kim. Dia bernama Kim Suhong. Adiknya Kim atau Suhong sudah meninggal dunia. Namun Gangrim masih tidak mengetahui penyebab dari kematiannya. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara Gangrim dan Suhong. Namun pada akhirnya Suhong berhasil melarikan diri. Di alam akhirat, Kim menjelaskan bahwa sejak lahir dia belum pernah mendengar suara ibunya dikarenakan ibunya tidak bisa bicara. Di saat Kim membuka penutup matanya, hantu neraka kembali datang untuk menyerang mereka. Tiba-tiba datanglah Raja Neraka bernama Yomra mengusir para hantu. Kemudian Yomra bertanya kepada Dukchun apa yang telah terjadi. Meskipun Kim adalah tamu kehormatan dengan statusnya sebagai roh jiwa mulia, namun kehadiran Kim justru mengundang kekacauan di alam akhirat. Ketika mendengar penjelasan dari Haewon bahwa arwah yang memiliki dendam akan dibakar, seketika membuat Kim marah dan akan menyerang Raja Yomra. Kim menduga bahwa arwah yang telah meninggal adalah ibunya, bukan adiknya. Segera Haewon menenangkan Kim untuk tidak sopan kepada Raja Neraka. Bahkan para wali saja harus menundukkan kepalanya ketika mereka bertemu dengan Yomra. Namun Kim malah hendak menyerangnya. 애라고. 너 뭐하는 놈이야? 너 뭐하는 놈이냐고? 내 어머니 지금 뭐하는 거야? 지금 우리 어머니가 Di alam dunia, Gangrim mengunjungi markas Wamil atau wajib militer untuk kembali mendapatkan informasi. Ternyata Suhong sudah menghilang selama 3 hari dan kabar yang beredar bahwa dia telah melarikan diri dari wajib militer. Gangrim kembali menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu. Di sana dia melihat Suhong yang masih hidup sedang bernyanyi bersama anak buahnya yang bernama Dongyun. Kembali di masa sekarang, Gangrim melihat Dongyun sedang mengobrol bersama Letnan Park dari luar jendela. Kemudian salah satu prajurit melaporkan bahwa akan ada letnan kolonel yang akan mencari di mana keberadaan Suhong saat ini. Setelah itu, Gangrim menyamar sebagai kolonel tersebut untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian Gangrim bertanya kepada Park di manakah Park menguburkan jasad dari Suhong. Namun Park menyangkalnya dan akan melaporkan Gangrim atas tuduhan laporan palsu. Sebelum pergi, Gangrim memperingatkan Park bahwa lain kali Park tidak boleh berbohong kepadanya. 내가 시간이 없어. 좀 급하니까 이상한 김병장 어디에 묻었어? Kembali ke alam akhirat, kini Kim sedang menjalani sidang di neraka kebohongan. Neraka ini dipimpin oleh seorang anak kecil, dia bernama Dewi Kebohongan. Melalui cermin karma, kita bisa melihat bahwa Kim sedang melakukan sebuah kebohongan. Di sana, Kim dengan sengaja menuliskan surat untuk anak rekan kerjanya yang telah meninggal dunia. Ternyata Kim sedang berpura-pura menjadi ayah dari anak tersebut. Kim tidak mau kalau anak itu mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Dan total surat yang telah dibuat Kim mencapai 98 surat. Kemudian Kim menjelaskan di balik perbuatannya. Kim tidak mau jika anak tersebut mengalami kesedihan yang mendalam akibat ditinggalkan oleh ayahnya.
Namun Dewi Kebohongan masih belum puas mendengar jawaban dari Kim. Di saat lidah Kim hendak dipotong, 월직 차사 이덕춘. segera Hewon meminta bantuan Gangrim untuk membantu proses persidangan. Kemudian Gangrim melakukan kontak dengan Dukchun. Segera dia memberikan pembelaan atas kebohongan yang telah dilakukan oleh Kim. Gangrim menjelaskan bahwa Kim juga menuliskan surat palsu untuk ibunya selama 15 tahun. Kim berbohong kepada ibunya bahwa dia telah memiliki seorang istri dan anak. Hal ini Kim lakukan agar ibunya tidak khawatir dengan kondisinya saat ini. Akibat dari kebohongan Kim, ibunya Kim berhasil sembuh dari penyakitnya yang bahkan sudah divonis tidak dapat disembuhkan. Kemudian anak dari rekan kerja Kim juga berhasil mengatasi kesedihannya. Kini anak tersebut menjadi lebih mandiri dan selalu ceria pada saat dia bersekolah. 김자홍은 거짓말쟁이가 맞습니다. 불치의 병으로 유명을 달리할 뻔한 김자홍의 어머니는 엄마 먹어. 맛있어? 만약 나는 소방관 삼촌들이 신경 써주시고 힘을 주. 실감의 크기만큼 더 크게. Mendengar penjelasan Gangrim membuat Dewi Kebohongan menghapus semua hukuman dan siksaan kepada Kim. Di perjalanan, Kim menjelaskan kenapa dia ingin sekali bertemu dengan ibunya. Dulu di saat ibunya memasak nasi tersebut sangatlah enak untuk dimakan. Namun dikarenakan penyakit membuat ibunya menjadi pikun dan sering kali lupa untuk mematikan kompor gas. Karena hal tersebut, Kim ingin memberikan rice cooker baru kepada ibunya. Namun apalah daya, Kim sudah meninggal dan dia tidak sempat untuk mengirimkan rice cooker yang telah dia beli. Serta ada satu surat terakhir yang Kim simpan di dalam rice cooker untuk ibunya. Tiba-tiba Gangrim melakukan sebuah kontak. Kemudian dia memberikan kabar bahwa ibu dan adiknya Kim, yaitu Suhong, dalam keadaan baik-baik saja. Di saat Kim larut dalam kebahagiaan, Gangrim menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Dunchok dan Hewon. Kemudian Gangrim berencana akan membakar jasad dari adiknya Kim agar proses persidangan berjalan lancar. 아주 건강하게 군생활 잘 하고 있습니다. 어머니는 무사히 잘 지내고 계십니다. 거짓말 하신 거네요. 야, 시체는 발견 즉시 소각시키겠지만 여기 3일이나 지났어. Dengan kemampuannya, Gangrim kembali ke masa lalu. Di pos penjagaan, di sana ada Suhong dan Dong Yun yang sedang berjaga. Namun tanpa sengaja, Dong Yun malah menekan senapannya yang mengakibatkan Suhong tertembak di bagian perut. Kemudian Suhong menyuruh Dong Yun untuk memanggil Letnan Park. Tak berselang lama, datanglah Letnan Park memasuki pos penjagaan. Kemudian Park berusaha untuk menyelamatkan nyawa Kim. Namun Kim tak kunjung sadar. Tiba-tiba entah apa yang telah merasuki pikiran Park. Park malah menyuruh Dong Yun untuk membersihkan tempat ini. 죄송합니다. 일단 무기자. Ternyata Fak akan dipromosikan bulan depan dan dia tidak mau kejadian ini membuat promosinya dibatalkan. Segera mereka membersihkan tempat ini dan berencana untuk mengubur Suhong secara diam-diam. Namun ketika Gangrim melihat Suhong, ternyata Suhong masih hidup. Artinya Suhong akan dikubur hidup-hidup oleh kedua temannya. 절대 소멸되지 않죠. Di alam akhirat, tepatnya di neraka ketidakadilan, ternyata Kim tidak perlu melewati siksaan neraka ini. Namun tiba-tiba terjadi longsor salju di sana. Segera mereka berlari untuk meninggalkan tempat ini. Neraka ketidakadilan adalah tempat bagi orang yang menyembunyikan kejahatannya. Mereka akan disiksa, dikunci di lemari es untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tempat lain, Gangrim melihat kesedihan dari ibunya Kim. Hal ini membuat Gangrim mengurungkan niatnya untuk membakar jasad dari Suhong. Di alam akhirat, Dukchun merasa iri kepada Kim dikarenakan para wali tidak memiliki ingatan mengenai masa lalunya. Hanya Gangrim sajalah yang memiliki sebuah ingatan masa lalu. Di saat mengobrol, tanpa sengaja Hewon berkata bahwa adiknya Kim, yaitu Suhong, telah menjadi arwah gentayangan. Lalu tiba-tiba kereta gantung mengalami kerusakan.
Dengan skill petugas penyelamat, Kim berhasil menolong Dukchun dan Hewon yang akan hendak terjatuh. Kim ingin segera melewati semua persidangan neraka agar dia bisa secepatnya bertemu kembali dengan ibunya. 꼭 어머니를 만나겠어요. 그러니 저 좀 더 빨리 잡아요. 이제 어머니 곁에는 아무도 없는 거예요. Kembali ke Gangrim, tiba-tiba Hewon memperingatkan Gangrim untuk tidak mencampuri urusan manusia. Kemudian Hewon berencana untuk membakar jasad dari Kim. Namun aksi itu dihadang oleh Gangrim. 얘는 소멸시키며 그 시체는 발견 즉시 소화시키자면 발주의야. 태웁시다. 어기고 있는 거고. Di tempat lain, Park menyuruh Dong Yun untuk mengambil libur dan memberikannya uang untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Kembali ke alam akhirat, saat ini Kim memasuki neraka pengkhianatan. Mereka yang sudah berkhianat akan disiksa di dalam cermin lalu dihancurkan hingga tak tersisa. Karena status Kim sebagai roh jiwa mulia, maka dia bisa melewati neraka ini dengan mudah. Di alam dunia, akhirnya Gangrim berhasil menemukan arwah dari Suhong. Dengan kemampuannya, kali ini Gangrim berhasil menangkapnya. Kemudian Gangrim menjelaskan bahwa jika Suhong patuh, maka dia akan membantunya untuk bereinkarnasi. Namun Suhong menolak tawaran tersebut. Lalu Gangrim menjelaskan kembali bahwa Kim sedang dalam proses persidangan. Akibat dari ulah Suhong yang masih gentayangan, Kim mengalami kesulitan dalam proses persidangan di akhirat. Ternyata Suhong sangat membenci kakaknya dikarenakan Kim telah pergi meninggalkan rumah selama 15 tahun. Serta Suhong juga membenci temannya karena telah menguburnya hidup-hidup dan yang terjadi... 나한테 그런 게 있었나? 너의 형이 위험해졌다. Di alam akhirat, Kim memohon kepada Gangrim untuk tidak membakar adiknya. Di tempat lain, Dong Yun melemparkan sesuatu ke dalam rumah Suhong. Ternyata itu adalah peta lokasi tempat Suhong dikubur. Kemudian dia berlari sambil berkata Dong Yun akan bunuh diri. Neraka kekerasan adalah tempat selanjutnya yang akan dilewati oleh Kim. Di waktu yang sama, Dong Yun hendak melakukan aksi bunuh diri. Dia merasa bersalah atas kematian dari Suhong. Kemudian Suhong meminta bantuan Gangrim untuk menyelamatkan Dong Yun. Dia bersedia melakukan apapun asalkan Dong Yun berhasil diselamatkan. Dengan sangat terpaksa, Gangrim lagi-lagi mencampuri kehidupan manusia. Setelah berhasil menyelamatkan Dong Yun, Suhong meminta bantuan kepada Gangrim untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Dong Yun. Awalnya Dong Yun tidak mendengarkan kata-kata dari Gangrim. Namun di saat Gangrim menyanyikan sebuah lagu ciptaan Suhong, seketika Dong Yun mengetahui bahwa itu adalah pesan terakhir untuknya. Jangan pernah sia-siakan air mata untuk kejadian yang telah berlalu. 나 김수홍 병장이다. 나 김수홍 병장이다. 전입신고하던 둘러싸여. 그래, 너 잘못한 게 없어. 너 잘못한 거 없어. Di waktu yang sama, Kim sedang dalam proses persidangan. Ternyata dulu Kim pernah mengajar adiknya sendiri yang bahkan pada saat itu Suhong memiliki sebuah penyakit yaitu kekurangan gizi. Penyesalan akan selalu datang di akhir sebuah kejadian. Itulah yang dirasakan Kim saat ini. Kemudian jaksa penuntut menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, Kim tidak pernah kembali lagi ke rumahnya selama 15 tahun. Bahkan selama 15 tahun, Kim tidak pernah meminta maaf kepada adiknya. Hal ini cukup membuat Kim untuk mendapatkan siksaan dari neraka kekerasan. Di saat hakim hendak memutuskan Kim bersalah, Hewon melakukan kontak dengan Gangrim. Kemudian Gangrim menyuruh Duncuk untuk melakukan sidang gabungan. Dengan konsekuensi apabila Kim bersalah, maka para wali akan kehilangan hak istimewanya. Di alam dunia, kini arwah Suhong sudah kembali normal. Sebelum pergi ke akhirat, Suhong harus mengunjungi tempat tinggalnya selama 3 kali. Kemudian Suhong menjelaskan kepada Gangrim saat dia dipukul oleh kakaknya. Malam itu, Kim berencana untuk membunuh ibunya. Namun aksi itu dihentikan oleh Suhong. Pada akhirnya Kim mengurungkan niatnya untuk membunuh ibunya. Tanpa alasan yang jelas, Kim malah memukuli adiknya sendiri. 동생이랑 전 동생을 때린 그날 Di waktu yang sama dengan kemampuan memindai kejahatan, Duncuk juga mengetahui kejadian di malam itu.
Karena hal tersebutlah dua persidangan terakhir Kim saling berkaitan, neraka kekerasan dan juga neraka keluarga. Kemudian Kim menjelaskan bahwa dia tidak ingin membunuh ibunya, namun Kim ingin semua keluarganya mati saat itu, dimulai dengan membunuh ibunya, adiknya hingga dia sendiri. Hal ini Kim lakukan karena dia tidak memiliki sebuah harapan. Namun pada akhirnya Kim nekat meninggalkan rumah untuk mencari sebuah harapan. Kim akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari uang agar kehidupan ibu dan adiknya menjadi lebih baik. 어머니와 동생을 위해 살기 순간까지 이승의 삶이 닿을 그 죄책감 때문에 그런 거예요. Di tempat wajib militer, ibunya Suhong berusaha untuk mencari keadilan atas kematian anaknya. Di saat yang sama, Suhong dan Gangrim berada di sana. Kemudian Pak malah mengusir ibunya Suhong dengan cara yang kasar. Melihat ibunya diperlakukan seperti itu membuat Suhong menjadi marah. Lalu yang terjadi, seketika Suhong berubah menjadi arwah gentayangan. Kemarahan Suhong membuat sebuah badai angin tornado. Badai itu menghancurkan semua benda yang ada di sana. Di saat yang sama, di alam akhirat, Kim dan para wali sedang diserang oleh makhluk neraka. Kembali ke alam dunia, di saat kemarahan Suhong memuncak, datanglah Haewon menyerangnya. Namun kuatnya amarah Suhong, serangan dari Haewon tidak berdampak sedikit pun. Di waktu yang sama, Kim terjebak di dalam pasir hisap neraka. Ketika Duncuk berteriak, Suhong melihat kejadian yang telah dialami Kim. Melihat kakaknya dalam keadaan masalah, seketika Suhong mengurungkan niatnya untuk membuat kekacauan lebih dalam. Akhirnya Kim berhasil keluar dari pasir hisap, namun tiba-tiba tanah bergetar begitu kencang. Persidangan terakhir Kim akan segera dimulai, yaitu neraka keluarga. Biasanya persidangan dimulai dari tuntutan para jaksa. Namun kali ini Yomra lah yang langsung berbicara. Tanpa basa-basi, Yomra langsung menyatakan bahwa Kim bersalah. Di saat Duncuk melakukan pembelaan, Yomra langsung menunjukkan kejadian di malam itu. Melalui cermin karma, kita bisa melihatnya. Ternyata di saat Kim hendak membunuh ibunya Kim mengetahui tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Selama ini, ibunya Kim menyadari bahwa kematiannya bisa membuat kedua anaknya hidup bahagia. 저렇게 다 알고 있었단 말이다. 알겠느냐? 그렇게 죽음을 맞이해야만 남겨진 자식들의 삶이 편안할 수 있어. 그리고 김자웅의 어머니는 당시 의식이 없었던 집을 떠나 돌아오지 않는 니놈을 기다리며 말이다. Namun ibunya Kim justru mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Hingga saat ini ibunya Kim masih menanti kedatangan Kim pulang. Namun hingga ajal menjemput, Kim tak kunjung kembali pulang ke rumahnya. Mengetahui kebenaran ini membuat Kim merasa bersalah kepada ibunya. Dan dia sudah siap untuk menerima siksaan dari neraka keluarga. Di saat Kim meminta sedikit waktu untuk dia kembali meminta maaf kepada ibunya, Yomra justru kembali marah dikarenakan 15 tahun adalah waktu yang sangat lama dan Kim tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk meminta maaf kepada ibunya. 무려 15년이나 말이다. 난 이미 니놈에게 충분한 시간을 주었다. 살아서 못한 일을 죽어서 해보겠다고. Di saat Kim hendak dijatuhkan hukuman, tiba-tiba tempat persidangan bergetar. Kemudian terdengar suara panggilan dari Suhong kepada ibunya. 엄마? 김자웅? 빨리 일찍 못하겠느냐? 엄마 일어나봐 빨리. 나 꿈에 나타났어. 강림이 놈이. Ternyata Suhong melakukan kunjungan mimpi kepada ibunya. Di sana dia berpakaian sebagai hakim yang telah lulus dari kuliah. Kemudian Suhong meminta izin untuk meninggalkan ibunya dikarenakan dia akan ditugaskan untuk menjadi seorang hakim di surga nanti. Kemudian Suhong bertanya kepada ibunya mengenai kejadian di malam itu. Suhong menjelaskan bahwa kakaknya tidak bisa kembali pulang dikarenakan Kim masih merasa bersalah. Untuk menebus kesalahannya, Kim bekerja siang dan malam demi kelangsungan hidup ibu dan adiknya. 다 알았다면서. 엄마랑 나랑 둘 다 죽이려고 죽으라고 이래가지고 돈 다 준 거잖아. 이 새끼가 이 병신. Namun tiba-tiba ibunya Kim dapat berbicara. Untuk pertama kalinya mereka dapat mendengar suara dari ibunya. 수홍아, 이 못난 엄마가 잘못한 거야.
Ternyata ibunya Kim dan Soo-hong sudah memaafkan dosa dari kedua anaknya. Ibunya Kim justru meminta maaf karena telah merepotkan Kim dan Soo-hong selama ini. Melihat adegan ini membuat semua orang menjadi sedih, termasuk saya sendiri. Surga di telapak kaki ibu. Setelah ibunya Kim memberikan maaf, akhirnya Kim dinyatakan tidak bersalah. 진심으로 용서를 받는다. 이승의 모든 인간은 죄를 짓고 Semua neraka sudah dilewati, artinya Kim dapat bereinkarnasi dan hidup kembali. Kembali ke alam dunia, Gangrim dan Haewon bersiap untuk membawa Soo-hong ke alam akhirat. Ternyata Soo-hong juga berstatus sebagai roh jiwa mulia. Kemudian Gangrim menyadari satu hal. Sebenarnya Yomra lah yang menyamar sebagai Haewon pada saat di tempat kuburan Soo-hong. Serta Yomra lah yang memanggil Haewon untuk membantu Gangrim melawan amarah Soo-hong. Kemudian Gangrim akan membawa Soo-hong langsung menuju neraka tertinggi di mana Yomra berada. Paket. Di rumah sakit, seorang kurir mengantarkan sebuah paket kepada ibunya Kim. Ketika dibuka, itu adalah rice cooker kiriman dari Kim, serta terdapat surat pengakuan Kim selama hidupnya. Di akhir film, Soo-hong akan menjadi arwah ke-49 yang akan mereka bela. Tamat. Ambil baiknya, buang buruknya. Banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dari film ini. Silahkan tulis di kolom komentar hikmah apa saja yang bisa kalian ambil. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.